Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة. أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan untuk kita bertalabul ilmi, kembali belajar bersama. Sebagaimana kita fahami bahwasanya thalabul ilmi adalah satu-satunya jalan yang paling mudah yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah setelah dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka amalan baik, amalan salih tidak akan menjadi salih kecuali dengan dua hal. Yang pertama, ikhlas, mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan senantiasa mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kajian kita di malam hari ini kelak akan menjadi pemberat timbangan amalan salih kita di yaumil akhir. Amin Allahumma amin ya Rabb. Kemarin kita telah membahas perubahan tentang makna ya, perubahan kalimat, transformasi dari kalimat yang dulu difahami apa, sekarang difahami apa. Kemarin saya kalau nggak salah baru singgung satu, betul? Baru singgung satu ya. Nah, kita masuk kepada lafaz yang kedua, yaitu al-ilmu. Faqad kana yutlaqu 'ala al-ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi ay ni'amihi wa af'alihi fi 'ibadihi. Fakhassuhu wa sammu bihi fil ghalib al-munadhir fil masail al-fiqh wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar. Ilmu dahulu, istilah ilmu ini digunakan untuk ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami nikmat Allah, orang yang bertadabbur nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan, mengetahui nikmat Allah, mengakui nikmat Allah, disebut orang yang alim dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman sekarang ilmu ini dikhususkan hanya kepada orang-orang yang suka berdebat, suka bermunadharah, berjidal, beradu argumen. Walaupun bisa jadi orang ini sebenarnya tidak mengerti tafsir sama hadis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting, fikih ini yang benar seharusnya dibangun di atas dalil. Para ulama ini mengatakan fikih sebenarnya dibangun di atas dalil, bukan di atas qawaid atau kaidah-kaidah. Namun seiring berjalan waktu, banyak orang-orang yang lemah untuk menghafalkan dalil, lemah memahami dalil, sehingga mereka mencukupkan diri berfikih dengan cara hanya menghafalkan kaidah-kaidah.
Dan kadang-kadang kaidah-kaidah tersebut ini tidak selamanya tepat ketika dimasukkan kepada suatu permasalahan. Apalagi waliyadzubillah ternyata ada dalilnya sebenarnya. Para ulama mengatakan apabila ada dalil dalam suatu permasalahan, maka tidak boleh seseorang ini menggunakan namanya qiyas, kaidah-kaidah tertentu untuk menemukan suatu hukum. Nggak boleh. Cukup dengan dalil. Lihat bagaimana perbuatan Nabi SAW atau perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelahnya. Itu seharusnya seseorang yang belajar fikih. Namun seiring waktu orang-orang lebih fokus untuk menghafalkan kaidah-kaidah, melupakan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah awal distorsi dalam beragama. Sehingga dengan dalil-dalil tadi setiap hal dicoba dimasukkan tanpa ada namanya batasan, gak ada remnya. Akhirnya apa? Semua hal atau ibadah-ibadah ini akhirnya dikarang. Ini ketemu ini ketemu ini. Padahal kita paham bahwasanya agama ini tidak senantiasa semuanya bisa dianalogikan. Ini penting. Agama ini pakai wahyu. Kalau semua pakai analogi, seharusnya orang membasuh atau mengusap sepatu bootnya dalam fikih, dalam permasalahan orang harusnya wudu cuci kaki, cukupkan dengan mengusap sepatu boot. Seharusnya kata Ali di bawahnya tempat di mana dia berjalan, tempat injak tanah. Tapi faktanya kita belajar adalah di atasnya. Dan ini penting seseorang, makanya ulama mengatakan orang belajar fikih saja tanpa memahami dalil-dalil ini ditakutkan menjadi orang yang zindik. Terlalu banyak berlogika, ini ketemu, ini fikih bukan matematika. Apalagi kadang-kadang membangunnya dengan ilmu mantiq, dengan ilmu akal-akalan yang tidak ada dasar dari kitab dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walafdhu thalith, dan lafaz yang ketiga, lafaz tauhid. Wa qad kana dhalika isyaratun ila an tara al-umur kullaha min Allah Ta'ala ru'yah taqtal iltifat ila al-asbab wal wasaid. Tauhid, kalimat tauhid ini dahulu kala adalah istilah yang menunjukkan bahwasanya seseorang ini melihat segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman sama Allah mutlak disebut muwahhid. Tanpa dia fokus kepada sebab-sebab dan perantara-perantara terjadinya kejadian tersebut. Dia fokusnya apa? Yang penting dari Allah Subhanahu wa taala dia terima. Fayuthmir dzalika tawakkul war ridha. Maka disebabkan dia menyerahkan semuanya kepada Allah, perbuatan ini akan melahirkan ketergantungan kepada Allah, tawakal serta rasa puas, rasa ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. وقد جعل الآن ibarah an sina'atil kalam fil usul wa dzalika minal munkarat inda salaf. Namun saat ini istilah-istilah tauhid ini adalah pembahasan tentang ilmu kalam dalam permasalahan teologi tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan suatu yang tercela di kalangan para salafus saleh. Kalau kita lihat bagaimana al-imam, para ulama kita di antaranya al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dia sangat mencela orang-orang yang terlalu berdalam-dalam dalam masalah ini. Bahkan ada sabda dari Nabi SAW ketika sebagian orang itu membahas tentang takdir, terlalu kenapa kok begini, kenapa ini begini. Kata Nabi SAW, atadribul Quran ba'duhu bi ba'd. Apakah kalian mau mengadukan ayat Quran satu dengan lainnya? Jadi penting, tauhid ini adalah seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Tentang seorang sahabat ketika masih musyrik yang bernama Husain. Waktu itu Rasulullah SAW bertanya padanya, ini orang musyrik ya, belum beriman, belum jadi sahabat Nabi waktu itu. Nabi bertanya, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'ah, 7 Tuhan saya sembah. Kata Nabi, siapa saja yang 7 itu? Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Kata Nabi SAW, Nabi nggak marah. Lihat si Nabi menanya ke orang ini, terus kalau kamu tertimpa kesulitan,
atau memiliki harapan, Tuhan mana yang kamu minta, Tuhan mana yang kamu gantungkan padanya permintaan kamu? Katanya, satu yang di langit. Kata Nabi SAW, kalau gitu tinggalkan yang 6, sembahlah yang 1. Kata Rasulullah SAW. Kemudian juga hadis tentang jariyah, tentang seorang budak. Budak ini bukan orang yang alim, tapi dia tahu esensi dari tauhid. Ketika majikannya, tuannya ingin memerdekakan budak tersebut, Nabi SAW memanggil, sini dulu. Ini hadis jariyah dalam Sahih Muslim. Nabi bertanya kepada budak ini. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah fis sama, di langit. Kemudian beliau bertanya lagi, "Wa man ana?" Qal Rasulullah. Qalat anta Rasulullah. Kembali menjawab Allah. Kemudian tanya sama Nabi, "Siapakah saya?" Kata Rasulullah. Kata perempuan ini, "Engkau adalah utusan Allah." Kata Nabi SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini. Budak ini adalah orang yang beriman. Lihat di sini, tauhid zaman dulu percaya sama Allah, beriman sama Allah, ngikutin semua ketentuan dari Allah, disebut tauhid, mengesahkan Allah. Sekarang enggak, berubah. Allah ini arahnya mana ya? Allah ini bagaimana ya? Sifat Allah ini bagaimana? Dibikin pusing sendiri. Kalamullah ini hakiki, saut, harf, ada suaranya enggak, ada hurufnya enggak, lafadznya seperti apa, terlalu diperdalam. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Man qala lafzi bil Qur'an," kata beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Quran adalah qadim, adalah azali, maka kata beliau rahimahullahu taala, ini ahli bid'ah. Wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk, dan barang siapa mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk juga bid'ah. Wa man qala al Qur'an makhluk fa huwa kafir, dan barang siapa mengatakan Quran ini makhluk adalah orang kafir. Apa kata beliau tentang Quran? Quran kalamullah munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup, Quran ini wahyu Allah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalamullah termasuk sifatnya Allah. Sudah cukup seperti itu. Allah berbicara kapanpun yang Allah mau. Cukup. Jadi nggak perlu menambahkan ibarah-ibarah berlebih-lebihan, terlalu menggali-menggali, akhirnya pusing sendiri. Waliyadzubillah, ujung-ujungnya bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zaman dulu tauhid seperti itu, ringkas. Beriman sudah tauhid, ini muwahhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama menanyakan, apakah iman atau tauhid ini membutuhkan namanya ilmu dulu, dibangun di atas ilmu yang kokoh, atau mujarrad i'tiqad wal qabul? Apakah harus sampai faham dalam? Ya, kita faham Allah benar. Itu termasuk syurut la ilaha illallah adalah al-ilmu, mengetahui Allah sebagai pencipta. Tapi apakah harus tahu rincian dalilnya sampai detail, ataukah cukup dengan keyakinan? Kata para ulama, cukup dengan keyakinan. Sebagaimana tadi, orang yang punya Tuhan 7, musyrik awalnya, Tuhannya 7, ditanya sama Nabi, kata Nabi, yaudah sembah yang 1, muslim. Seorang budak perempuan ditanya sama Rasulullah SAW, sampai kata Nabi, ujung-ujungnya apa? Siapa Allah di mana? Di langit. Siapa saya? Rasulullah. Sudah, kamu berarti beriman, bebaskan dia. Jadi tadi tauhid ini hukum asalnya adalah keyakinan, percaya, bukan terlalu memperbanyak mempelajari teologi yang gak jelas, yang kadang-kadang ilmu ini sumbernya adalah dari Yunani dan Romawi. Filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dijadikan tolak ukur untuk memahami sifat Allah. Waliyadzubillah. Omongan orang-orang kafir dijadikan standar untuk memahami wahyu yang suci dari Allah. Ini kesalahan dalam beragama. Wal lafdhu rabi at-tadhkir wal dzikr. Qala Allah Ta'ala, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. فنقل ذلك إلى القصاص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القص من الشطح والطمات. Dan yang keempat, lafadz yang juga bergeser maknanya adalah lafadz tazkir dan zikir. Lafadz zikir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir," dan berilah peringatan terus-menerus. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian melalui atau melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, maka berhentilah di situ. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa sih yang disebut taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Majalisul dzikr," majelis-majelis zikir. Namun kita perhatikan sekarang yang disebut majelis-majelis zikir ini sekarang berubah esensinya menjadi majelis isinya cerita-cerita khurafat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan majlisul zikri majlisul ilm. Yang disebut dengan majlis zikir adalah majlis ilmu. Kenapa? Harapannya orang belajar ingat sama Allah, karena makna zikir adalah ingat. Bukan malah hadir majlis zikir isinya waliyadzubillah cerita min awal sampai akhir. Semalaman hujan-hujanan cerita-cerita yang nggak pantas. Yang kadang cerita-ceritanya tidak ada sumbernya dari Quran, Sunnah, atau cerita-cerita ngarang. Ini banyak seperti itu. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, di zaman beliau saja sudah banyak, apalagi di zaman kita. Judulnya Majlis Zikir. Ceritanya nanti waliyadzubillah. Saya pernah dengar cerita sendiri. Ada seorang wali di bulan Ramadan nggak puasa. Wali gimana ceritanya, walhasil ini wali berjalan mendatangi orang-orang yang sedang mabuk-mabukan. Tutup dulu ya. Nah, si wali ini langsung tanpa permisi, tanpa ABC, langsung ngambil botol dari orang mabuk tersebut. Ditenggaklah minuman itu. Glek-glek di siang hari bulan Ramadan. Maka waktu itu si orang mabuk ini nganggap ini orang soleh, bertanya pada si yang dianggap orang soleh ini, "Wahai orang soleh, kok kamu Ramadan gini minum udah gitu minuman beralkohol lagi yang haram?" Apa jawaban orang ini? "Enggak, saya enggak mabuk, saya enggak minum, tapi saya sedang membuang alkohol ini ke dalam lautan." Maka si orang yang mabuk ini ngelihat mulut si orang yang minum minuman keras tadi, ternyata benar lautan. Saya komentar, dua-duanya mabuk. Orang kalau mabuk kan semua berhayal. Dan kisah begini subhanallah disampaikan di majelis-majelis, subhanallah semua percaya. Kenapa? Standar pemahaman agamanya masih belum tinggi orang Indonesia. Ada lagi cerita ya. Ini sedikit contoh nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang pernah dengar juga. Tentang seseorang alim besar datang dari suatu negeri antah berantah. Negerinya aja nggak jelas negeri mana. Datang ke suatu negeri di selatan Jazirah Arabia, mencari alim fulan bin fulan. Nggak ketemu. Alim ini nggak ketemu, si orang alim ini. Akhirnya ketemu sama budaknya, budak. Perhatikan budaknya. Kemudian mana majikan kamu? Oh, sedang pergi. Oh, ya sudahlah. Maka budaknya bertanya, gerangan apa yang Tuhan inginkan dari majikan saya? Apa yang Tuhan inginkan dari majikan saya? Jawaban si alim ini, saya mau bertanya permasalahan agama. Maka budak ini menjawab, tanyakan sama saya saja. Ini alim besar katanya, tapi nggak disebut siapa namanya. Subhanallah, cerita ini saya pernah dengar dan saya pernah baca, tapi nggak disebut siapa nama alimnya. Akhirnya si orang alim ini pun bingung. Disebutkan katanya ulama besar di zamannya. Kalau ulama besar harusnya jelas siapa. Akhirnya nyebutkan permasalahan yang dia iskal, yang dia bingung. Saya punya pertanyaan masalah din, saya safar jauh ribuan kilometer. Pertanyaan saya ini. Maka budaknya waktu itu bisa menjawab dengan dalilnya, Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, kiasnya, pendapat para ulamanya. Saya komentar, kalau sudah ada ijma, ini penting, pemahaman agama itu penting, biar nggak gampang pelangap-pelongo kalau majlis begitu, biar enggak. Yang namanya ijma, kalau ulama besar pasti sudah tahu ijma itu kesepakatan umat. Artinya sudah pernah terjadi sebelumnya fatwa ini. Jadi nggak perlu lagi orang bingung. Jadi cerita dikarang dan ini subhanallah rame. Nggak ngebahas hukum halal wala haram. Dan tadi
Ceritanya seperti itu, isinya kebohongan, kedustaan min awal sampai bahkan pernah subhanallah ada penyanyi biduan wanitanya. Katanya alasannya daripada mereka maksiat lebih baik hadir pengajian ada orang nyanyinya. Ini bagaimana ini, subhanallah. Dan tadi caranya syaitan itu seperti itu. Syaitan itu kalau nggak bisa bikin orang maksiat langsung, maka dia menghias amalan yang aslinya buruk dianggap sebagai amalan yang baik. In aradna illal husna, kami nggak pengen kecuali niatnya baik. Ingat, niat baik saja tidak cukup menjadikan amalan itu baik, penting. Tapi bagaimana amalan menjadi baik? Bimuwafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ya afwan ya, kisah tentang beruang dan orang serta lalat. Beruangnya pinggirkan lalat dari manusia ini, dari majikannya. Ambil batu dihantam, lalatnya nggak kena karena kepala majikannya. Apa? Mati. Niatnya apa? Niatnya baik. Ini penting, niat baik saja tidak cukup menjadikan amalan tersebut menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua orang-orang dulu, umat-umat terdahulu juga niatnya semua baik. Nah, ومن تشاغل في وعده بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت كما ينكرون أن يوسف عليه السلام حل نقطته وأنه رأى يعقوب عضا على يده وأن داود جهز أوريا حتى قتل فمثل هذا يضر سماعه. Dan ketahuilah, barang siapa yang menyibukkan dalam kajiannya, dalam khutbahnya, dalam nasihatnya dengan cerita-cerita orang-orang terdahulu, kisah-kisah, legenda-legenda, kisah masa lalu, hendaklah dia mengetahui bahwasanya kebanyakan kisah-kisah ini itu palsu, tidak ada asal usulnya. Sebagaimana disebutkan dalam cerita bahwasanya Yusuf alaihissalam waktu itu sudah melepas tali celananya, waliyadzubillah. Dan waktu itu Yusuf alaihissalam melihat Daud alaihissalam menggigit tangannya, maka Yusuf langsung tersadar waktu itu. Dan juga disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam menyiapkan atau menyusun rencana untuk membunuh seseorang yang bernama Uria. Untuk merebut apa? Untuk merebut istrinya Uria ini. Waliyadzubillah. Ini kisah-kisah gini kadang diputer. Dan kadang-kadang waliyadzubillah terdapat naqsu li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat unsur merendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi merendahkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka hadir majlis-majlis begini tidak ada manfaat, bahkan berbahaya. Ini yang disebut al-ilmu bihi yadur wal jahlu bihi la yadur, atau ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Ilmu yang kita ngerti nggak manfaat, yang kalau kita bodoh tentangnya tidak berbahaya. Ini ilmu yang seperti ini. Sama kayak ilmu perdukunan, nggak ada manfaatnya buat kita. Kita cukup tahu perdukunan seperti ini, tapi kita nggak perlu tahu sampai caranya, ngadu keramuannya, nggak perlu itu. Nggak ada manfaatnya, bahaya malah. Iya, besoknya penasaran, katanya begini, cobalah, oh berhasil, jadi dukun akhirnya. Dan Indonesia ini gampang, subhanallah bapak-bapak ya, sekalian ibu-ibu ya. Modal pakai peci ya, harga peci 15.000. Pakai sarung, pakai baju koko, modal 150.000. Besoknya ceramah, ngakunya Agus, ngaku kiai. Dan bahkan banyak unsur-unsur pelecehan, subhanallah. Rambutnya gondrong ya, sampai sempat terkenal di YouTube atau apa. Saya lupa namanya siapa waktu itu. Iya. Yang pura-pura silat-silatan, mental-mentalan. Ini subhanallah yang ngikutin banyak jamaah sekalian. Tapi kajian yang membawa kepada surga Allah, mengajarkan qala Allah wa qala Rasulullah, disebut kajian pemecah belah, kajian berbahaya. Padahal ngajak orang sadar tentang agama,
ngajak orang biar nggak ditipu-tipu, nanti afwan tisu bekas dihargain 2 miliar, bekas seorang wali keramat. Ini kajian-kajian gini terkikis, kajian-kajian unsur-unsur pembodohan. Nanti afwan tutup gelas ini kalau disimpan di rumah bisa nutupin teh misalkan ya, atau membawa keberkahan, maknanya nutup rezeki nggak bocor. Ya Allah ya Rabb, bergelimang harta, pengikutnya suruh zuhud. Kiainya nipu orang, menggandakan uang, ujung-ujungnya menggandakan uang dengan mahar. Ngapain pakai mahar Bapak? Kalau bisa menggandakan uang nggak usah pakai mahar harusnya. Tapi inilah seperti inilah yang begini-begini laku, karena ada unsur entertain, seru. Ada orang lompat-lompat, salto-salto, keluar asap-asap. Waliyadu billah, naudzubillah min dzalik. Wa amma asy-syatah wa tammat famin asyadi ma yu'dhi al-awwam li'annaha tashtamilu ala dzikr al-mahabbah wal wisal wa alam al-firaq wa 'amat al-hadirin wa ajlaf bawatinihim mahsyawa bisyahwat wa hubbin. Adapun dongeng-dongeng, omong kosong ini semua, ini adalah hal yang paling berbahaya yang mengganggu orang-orang awam, berbahaya bagi orang-orang awam yang belum ngerti pondasi-pondasi agama. Kenapa? Karena cerita itu, hal-hal tersebut mencakup, menyebutkan tentang cerita-cerita cinta, dikasih bumbu. Ya, misalkan saking cintanya sampai berjalan merangkak dari negerinya ke negeri ini hanya untuk menemui wali A. Subhanallah, ketemu wali A, besoknya langsung ini. Bahkan saya pernah dengar cerita, subhanallah jamaah sekalian, tentang seseorang di negeri Arab sana, konon menulis kitab yang sudah banyak ditulis oleh para ulama. Jadi dia thalibul ilm, mungkin mahasiswa, kemudian dia tulis kitabnya, dia syarah, tunjukkan kepada ustadznya. Ustadznya bilang, antum kerjaan apaan? Ini sudah baik yang bikin kitab ini, antum syarah lagi, antum jabarkan lagi, ngapain? Sedih dia tidur. Disimpan makhtutatnya masih bentuk kertas lembaran-lembaran. Ini jangan pada kaget ya. Subhanallah, pasti kisahnya begini, antara tidur dan tersadar. Kisah-kisah dongeng begitu, isinya begitu. Maka ketika dia dalam keadaan sadar dan tertidur, bingung saya, mabok apa maksudnya? Tiba-tiba dia mendapat telepon, maka diteleponlah oleh kakeknya yang kelima, wali fulan bin fulan, sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu, bisa telepon. Assalamualaikum. Dia nanya, siapa ini? Saya kakek kamu yang kelima, fulan bin fulan. Telepon, subhanallah, dari kuburan. SLI mungkin ya. Telepon, coba bacakan kitab kamu, ini begini-begini. Ya, kerjaan kamu diterima oleh Allah. Allah yang terima, bayangkan dia bisa ngasih kabar. Tutup. Bunyi lagi teleponnya, kakeknya yang ke-10 telepon. Sama. Bunyi lagi, kakek ke-15, kakek ke-20, kakek ke-25. Sampai angkat telepon lagi, siapa? Ana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, saya Imam Syafi'i ini. Ya, kamu pekerjaan diterima sama Allah. Tutup lagi, bunyi lagi nih telepon. Siapa? Saya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telepon ke orang ini. Demi Allah saya nggak bohong, ini kisah gini bener. Ini yang hadir nangis, ilmunya nggak ada, nangis. Kenapa? Ngarap-ngarap ditelepon sama Rasulullah. Waliyadu billah, ma'adzallah, Allahu akbar. Nah, bisa kisah begini tadi, ada menyebutkan rasa sedih karena perpisahan dan lain sebagainya ya, sehingga merangsang rasa cinta lebih, tapi cinta semu, cinta di atas kedustaan tanpa dalil, sebagaimana cintanya orang-orang Quraisy dulu kepada bapak-bapaknya. Orang-orang Quraisy dulu ketika suruh Islam datang Nabi Muhammad SAW, itu mereka nolak dengan alasan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad ini safaha ahlamana, Muhammad telah menyesatkan orang-orang cerdas kita, menganggap bodoh bapak-bapak kita. Maka mereka menolak Islam, dikasih petunjuk yang benar nolak. Kenapa? Atas dasar cinta yang semu, sebagaimana orang cinta kemudian bunuh diri, waliyadzubillah. Bisa dikatakan benar bunuh dirinya? Nggak bisa. Begitu pula cinta-cinta semu seperti ini.
Bahkan diantara mereka sampai kadang-kadang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa hubbus suwar, suka sama gambar-gambar. Subhanallah, enak tuh, gambar difoto, dicetak berapa, sudah didoakan sama wali A, dijual per gambar modal 5.000 dijual 500.000. Dan ini pernah ada yang ngaku di podcast, ini pinter nih, bisa berangkat ke luar negeri modal moto Ustadz A, difoto sama dia, dijual ke jamaah-jamaah, berangkat deh dia, nggak ada modal padahal. Ini sampai buat bahan cerita, foto dipasang wali kelas. Ya, ini begini banyak, dan ini subhanallah, wallahil azim ikhwah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah ini berapa ratus tahun yang lalu nih, ratusan tahun, sekitar mungkin 800 tahun yang lalu sudah dituliskan. Sampai zaman sekarang modus operandinya sama saja ya, kurang kreatif berarti. Allahu akbar. Fala yuharrik dzalika min qulubihim illa ma huwa maskan fi nufusihim fayashta'ilu fiha naru syahwat fayusihuna wa kullu dzalika fasad. Gambar-gambar itu akan membangkitkan apa yang tertanam di hati mereka, memicu semangat untuk tambah beribadah. Ibadah bukan fokus ke Allah, fokusnya ke gambar, pasang gambar bisa fokus ibadah kepada Allah. Disebutkan 800 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama. Dan waliyadzubillah, dengan gambar-gambar tadi nangis sampai teriak-teriak kayak orang kesurupan. Warubbama ihtawa syatah ala da'awil 'aridah fi mahabbatillahi ta'ala wa fi hadha ad-darar 'azim wa qad taraka jama'atun min al-fallahin falahatahu adharu mithla hadhihi ad-da'awi. Dan juga mungkin omong kosong ini juga berisi klaim-klaim luas tentang cinta kepada Allah. Ini tanda cinta sama Allah, antum harus beli foto ini, antum harus beli poster ini tanda antum cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini benar-benar bahaya yang begitu besar. Kenapa? Bisa jadi petani, orang yang butuh duit, butuh makan hari itu, meninggalkan kerjaannya atas dasar cinta kepada Allah, tapi salah cara, hanya karena hal-hal seperti ini, hanya karena mengejar klaim-klaim seperti ini. Begitu banyak ini tisu, padahal isinya apa? Bisa jadi corona, ya, influenza, udah dipakai gini-gini, dilelang 2 miliar, penyakit dibeli 2 miliar. Waliyadzubillah. Walafdzul khamis al-hikmah, wal hikmah al-ilmu wal 'amalu bih. Dan yang kelima, lafaz yang juga diselewengkan adalah lafaz hikmah. Ya, ilmu hikmah, mempelajari ilmu laduni. Enggak belajar berdiam diri di kamar mandi setengah jam, duduk berjongkok setengah jam. Apa yang dia dapat? Lega perutnya. Dapat ilham katanya. Ya memang kadang-kadang orang kalau di kamar mandi dapat ilham, benar. Tapi bukan ilmu. Ilham ini dia sudah ada ilmu. Oh, maksudnya begini, karena apa? Fokus mungkin ya, saking fokusnya. Tapi bukan dia nggak belajar, tiba-tiba di WC sampai lumutan terus dapat pemahaman agama. Mustahil ikhwah sekalian. Padahal kalimat hikmah ini yang paling benar adalah ilmu dan mengamalkannya. Orang nggak mungkin bisa hikmah kecuali punya ilmu. Allah kasih ilmu dan dia amalkan, baru dia bisa bertindak dengan kebijaksanaan sesuai dalil, sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qutaibah, la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma'a al-'ilma wal 'amal. Wa qad sara hadha al-ism yutlaq fi hadha az-zaman 'ala at-tabib wal munajjim. Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala berkata, seseorang tidak akan pernah sampai pada derajat atau tidak bisa dikatakan menjadi orang yang hakim, bijaksana, memiliki kebijaksanaan yang tinggi sampai dia menggabungkan antara ilmu dan amalan atas ilmu yang dia pelajari, maksudnya ilmu agama tadi. Wa qad sara hadzal ism yutlaq fi hadzal zaman 'ala at-tabib wal munajjim. Namun saat ini istilah hikmah ini sering digunakan untuk menyebut dokter, tukang obat, atau ahli astrologi, ilmu perbintangan. Dukun-dukun ada namanya buah hikmah, ini hikmah dijual. Kenapa hikmah dijual, nggak dipakai sendiri? Ini tanda-tanda adalah sebenarnya tidak bukan tujuannya adalah yakul amwalan nasi bil batil, makan harta orang dengan cara batil wal munkar. Nah, kita azan dulu ya.
Ada pertanyaan mungkin? Cukup jelas ya insyaallah ya. Nah, kita sedikit bahas lagi ya tentang pentingnya seseorang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun al-ulum al-mahmudah. Pasal yang membahas tentang ilmu-ilmu yang terpuji. Wa'lam anna al-ulum al-mahmudah tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang terpuji itu memiliki dua bagian. Yang pertama, mahmud ila aqsa ghayatihi. Ilmu ini terpuji berdasarkan atau disebabkan karena ilmu ini tujuannya, manfaatnya yang didapat dari ilmu tersebut, sehingga ilmu dianggap ilmu ini terpuji karena manfaat dari ilmu tersebut. Maka setiap ilmu tersebut semakin banyak manfaatnya, maka semakin afdal juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak suatu ilmu, semakin banyak manfaatnya, maka juga semakin afdal juga. Wa huwa ilmu billah ta'ala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi sifatihi, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hikmati fi tartibil akhirah ala dunya, serta hikmah-hikmah ketika Allah mendahulukan akhirat di atas dunia. Fa inna hadha ilmun matlub li dzatihi wa tawassul bihi ila sa'adatil akhirah. Ini sejatinya adalah ilmu yang memang dibutuhkan, diharuskan seorang muslim mengerti ilmu ini, dan juga ilmu ini merupakan jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Wa huwal bahrul ladzi la yudrik ghawruhu wa innama yahumul mahmumun ala sawahili wa atrafihi biqadari ma tayassara lahum. Dan ilmu ini adalah ilmu yang bagaikan lautan yang tidak diketahui kedalamannya. Tentang ilmu asma Allah, sifat Allah ini begitu luas, seperti lautan yang mana kita ini sebenarnya terbatas pengetahuan kita. Dan manusia ini, kata para ulama, kata Ibnu Qudamah dikatakan, hanya seperti orang yang mengelilingi pantai. Kalau dia berenang, dia cuma berenang di sisi-sisinya doang tentang Allah. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang makhluknya Allah, jangan berfikir tentang zatnya Allah. Kita ini kalau tentang Allah ini, ya Allah, kita sekarang masih di pinggir pantai. Jangan terlalu kita memperdalam, beribut-ribut masalah ini. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya'ti syaitan ila ahadikum thumma yaqul man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza hatta yantahi wa man khalaqa rabbak fa idza balaghahu dzalika falyantahi wal yasta'id billah. Syaitan datang kepada seseorang kemudian membisikkan di telinga orang itu, siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan ini? Sampai nanti dibisikin, siapakah yang menciptakan Allah? Waliyadzubillah. Kalau sudah sampai pada derajat demikian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stop. Kemudian beristiadzah kepada Allah, berhenti, enggak usah dibahas lagi. Kemudian juga ahibat fillah, yang penting juga adalah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan sebuah ungkapan yang luar biasa tentang pentingnya seorang ngikutin Quran Sunnah dengan meniti jalan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini penting. Beliau mengatakan, kif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Berhentilah kalian untuk membahas suatu hal sebagaimana sahabat berhenti. Kalau sahabat cuma ngebahas sampai sini, ya sudah sampai sini. Masalah asma Allah, sifat Allah, semuanya sampai sini sebagaimana para sahabat. Kenapa? Mereka berhenti di atas ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan mereka tajam, mereka bisa menahan diri, mereka tahu hakikatnya itu apa. Mereka stop. Kenapa? Nggak terlalu penting untuk memperdalam tentang seperti ini. Hakikatnya apa? Sebenarnya kita sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita, pada semuanya, dan itu cukup untuk kita beriman kepada Allah. Nggak usah perlu cari tahu Allah seperti apa ya, Allah bikin ini gimana ya, Allah ini gimana. Ujung-ujungnya apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya atau menolak sifat-sifat Allah. Waliyadzubillah. Kemudian beliau juga mengatakan, walahum ala kasyafiha kanu aqwa.
Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kalau mereka mau menyingkap tabir tersebut, kalau mereka mau ngebahas tentang Allah, mereka lebih pantas, mereka mampu sebenarnya. Tapi lihat, mereka nggak ada yang membahas. Wabil fadli law kana fiha akhra. Dan lihat para sahabat ini, mereka kalau mau mereka bahas ini semua, tentu mereka lebih dipercaya juga oleh orang-orang. Orang-orang lebih yakin dengan pembahasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in qultum hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Ini terjadi setelah meninggalnya sahabat. Ketahuilah bahwasanya hal-hal ini tidak terjadi melainkan dari orang-orang yang menyisihi petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waragiban sunnatihim, serta orang-orang memang meninggalkan petunjuk sahabat Rasulullah. Jadi terjadi hal-hal seperti ini karena orang bandel. Mereka pengen berlebih-lebihan, akhirnya malah ngaco. Walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Dan padahal para sahabat ridwanullah ajmain telah mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya sudah cukup. Kita bahas tentang Allah, tentang semuanya, tentang agama, sebenarnya sudah cukup yang kita dapat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ditambah-tambah. Fama fawqahum muhassirun, maka barang siapa yang berani melebihi sahabat akan sesat, dan barang siapa tidak ikutin sahabat dia juga akan celaka. Nah, mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.